Hey guys, kembali lagi di podcast DJ, podcast yang orang-orang Dota di Indonesia. Game yang kata komunitas pesimis di Indonesia udah mati, tapi padahal masih rame-rame aja sih sebenarnya. Dan bahkan Indonesia sendiri udah punya wakilnya di dunia internasional di 2 tahun terakhir, baik tim maupun organisasi. Daripada lama-lama dengerin intro, mendingan kita langsung ketemu aja sama bintang tamu kita di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcastnya Papa Jejet. Dan kali ini kita kedatangan caster terkenal. Wih gila, ini caster mahal, caster WXC. Ada MN Flychu di sini dari tim Wolf juga, dan sebagai caster gestar dari WXC Indonesia. Halo men, apa kabar lagi men? Alhamdulillah baik-baik aja. Caster magang ya BTW guys ya. Soalnya Lah, gue lagi maksudnya kayak belum profesional gue masalahnya Dim. iya Belum kan, menekuni gitu. iya tapi kan semuanya serba dari non profesional jadi profesional nanti men. Bener, proses. Proses IC OTW ya. OTW. OTW Ya, amin. OTW. Berarti kalau lu Amin. ngomong OTW, lu udah berencana untuk ya udahlah kenapa nggak dicoba untuk jadi profesional gitu dong? Iya, bener banget. Jadi sekarang gue liatin apa Aha. kesempatan yang ada aja gitu. Apa kesempatan yang ada gue ambil. Jadi gue nggak akan kayak Oke. gue maksudnya kayak gue bilang kemarin. Misalnya ada momen MR gue naik ya gue nyari tim. Tapi kan sekarang kayak MR gue masih stuck. Ada kemungkinan jadi profesional caster ya gue ambil juga gitu. Sekarang kayak gak usah milih-milih lah kayaknya. Yang ada aja dulu Lu gue kesambet apa ambil. sih men selama ini men? Kok bisa jadi dewasa dia aja? Ya anjay. Karakter development namanya di time skip Anjir. kalau di anime ya. Time skip ya. Time skip. Tapi bener Time maksudnya skip. maksudnya gue juga sama lu udah lama gak ketemu ya cuman pas di Yap. podcast doang kayak gini kan ini time skipnya lama loh ini. Emen tuh Iya, dulu gak gini, gue makanya. kasih tahu ya teman-teman. Emen tuh Ah, dulu gak gini. Emen tuh ya gue kasih tahu nih, gue kasih tahu dulu mau turnamen aja minta dijemput ke rumah lo kalau mau tahu. Gak ada Gojek masalahnya di, gue gak bisa naik motor kan, aib wah, Ah, iya bener, GG, dulu aib. dulu dulu belum ada Gojek ya dulu ya. Belum ada Gojek, iya belum ada Gojek dulu, jadinya kayak ya udah dijemput paus Iya. kan, Iya dulu harus dijemput sama Paus. Kalau nggak tahu Paus namanya nicknya dulu Kylie. Masih main Kylie, tahu sih Kylie, Kylie sekarang. masih Ranknya masih main. ranknya sekarang dia cuman di apa namanya Ancient anjir. Ancient apa Divine, gue lupa juga sih, Ancient Ancient ya, anjir, Ancient orang masih bisa Ancient. main sama gue. Gue kan cuman Legend terakhir kan. Oh, masih passion Anyway, dia, yap. ya. Anyway, man. Eh, Mhm. kalau ngomongin soal alasan kenapa lo mau jadi caster kan pasti tentang kesempatan ya. Jadi lo sedang Mhm. mengambil kesempatan yang ada saat ini di depan lo untuk Ya menjadi ya seorang caster. Lo sendiri yang bilang tentang ya gue belum profesional, gue masih mencoba untuk merintis karir sebagai profesional caster, dan gue senang ngelihatnya karena lo orangnya opportunities. ya Oportunis ya ya, opportunities apa ya oportunis nggak tahu gue bahasanya apa yang bagus yang benar, ya, tapi yang jelas gue ngelihatnya lo bisa untuk ngambil kesempatan ini jadi lapangan kerja lo yang baru. ya ya. Nah, yang pengen gue tanyain ke lo saat ini adalah tentang apa yang sudah lo dapatkan sejauh lo nge-cast. Mungkin kita bahas 1 minggu pertama dari DPC season, dimana itu banyak banget yang udah lo cast. Gue ngeliat lo juga cukup cukup aktif, banyak yang suka ketika lo nge-cast barengan sama WXC. Apa yang lo dapetin Thank you. dari segi pengalaman dulu, Repen? Dari segi pengalaman apa maksudnya tentang casting nih, apa yang Betul. gue dapat dari situ. Gue lebih apa ya? Apa yang gue dapat ya? Kok gue bingung dijawabnya. BTW, Duit jujur aja dapat gue bingung duit. jawabnya. Nah, itu kan utama dapat duit kan. Ah, Eh Pengalaman sih kayak gue karena gue kan fungsinya sebagai analis ya di WXC, maksudnya bukan jadi main caster. Dan oke. kadang-kadang gue ngecast jadi main caster di channel gue sendiri gitu. Misalnya kayak lagi ada match-match yang gak disiarin official, karena gue dapet di situ kayak dari cara play by playnya gimana biar entertaining, kayak apa yang dilihat di saat team fight. Soalnya kayak gak segampang itu. Kayak lu walaupun lu hafal semua skill, kan di tim fight tuh terjadi banyak kejadian kan, apa yang lu kayak lu mention dulu gitu di itu. Kadang-kadang gue suka pas pertama-tama gue jadi main caster di channel gue sendiri, gue kayak suka gue bingung pas ada perang gue ngapain nih, malah jadi diem gitu, ada ini. Jadi sekarang kayak gue lebih ya dari Vino sama Yudi, gue lebih belajar lah kayak gak usah itu, maksudnya gak usah, santai aja kayak satu-satu sebutin gitu spellnya bla bla bla. Oh, Kalau dari itu, kalau dari belajar banyak sama senior.
Iya banyak banget sama senior dari segi main casting ya, karena gue fungsinya analis kan, jadinya kayak gue Oke. kebanyakan kayak ngejelasin ini tuh gini gitu. Cuma kalau main casternya tetap di Vino sama Yudi kan di WXC. One day lu pengen pengen coba untuk jadi main caster apa udah nyaman jadi analis kayak gini, man? Gua tetap pengen jadi analis sih. Kalau gua soalnya sebenarnya tujuan gue jadi analis tuh kadang-kadang di gua suka lihat di live stream gitu kan ada chatnya kan. Gue tuh ngelihat penonton-penonton Indonesia tuh kadang-kadang suka nggak tahu pro player nih beli item ini buat apa, pro player nih ngelakuin gerakan ini buat apa. Ini sih ini ngapain kayak gitu. Nah, tujuan gue tuh buat menjelaskan insight dari pro player gitu, biar kalian yang nonton jadi ngerti kan. Kok ini tuh dia gini tuh gara-gara ini dijelasin. Kadang-kadang suka pada bingung kan kalau viewer-viewer ini kenapa nih? Kayak Cyper kemarin Rubik beli Dagon, kenapa tiba-tiba Dagon kan? Gue pengennya ngejelasin, jadi gue lebih nyaman jadi analis sebenarnya. Oke, oke. Jadi lu Ya, ingin memberikan insight dari sudut pandang pro player gitu kan. Nah, oke. iya, iya. Kita kita sedikit bahas tentang sorry bentar, agak-agak sendawa dikit. Kenapa jadi canggung gue Santai ya? dia. Nggak ngobrol-ngobrol sama lo ya. Nggak, bercanda, bercanda. Anyway, tentang perspektif gitu kan. Tapi kan perspektif nggak selamanya sama gitu kan. Maksudnya, oke lo mencoba menjelaskan yang paling memungkinkan ini lo alasannya kan gitu kan. Maksudnya kan Iya, iya, lo bener sendiri banget. juga nggak tahu. Gue nggak tahu lo maunya apa. Iya, Lo bener. nggak tahu maunya si Sever apa gitu kan. Maksudnya kan Hmm. kayak gitu. Tapi kan kayak yang gue bilang tadi, mungkin ada bedanya gitu kan. Ada bedanya Ada apa yang main bedanya. lo jelasin dan ternyata apa yang dimau sama Sever. Kalau yang kayak Hmm. kasus kemarin coba kita ambil case yang barusan lo sebut gitu kan. Saver Rubik bikin Dagon. Kalau dari perspektif lu waktu itu lu bilang ngejelasinnya gimana? Kalau dari perspektif gua, Saper beli Dagon tuh kemarin dia lawan Spectre kan. Dia lawan Spectre, Spectre-nya tuh ngincer si Saper terus. Jadi Dagonnya tuh dipakai buat pas dia Hound atau pakai Shadow Step, Aghanimnya dia langsung Dagon bayangannya hilang kan. Jadinya biar gak sempat Ah, reality gitu. Jadi makanya dia beli Dagon second item. Padahal gak ada yang bisa di burst kan. Bukan kayak lawan Trollblade bla 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 gitu. Malah ah carry-nya iya. keras. Jadi dan gue perhatiin juga dim gue pun pertamanya gak nangkep. Tapi kalau kok berapa kali pas di Hound Dagon habis bayangannya. Shadow Step Dagon habis bayangannya. Jadi gak sempat ke reality gitu. Oh jadi itu maksudnya gitu. Gue cuman kayak gue pun itu gak pasti benar ya. Emang benar kata lu dim. Kayak gue pun cuman menebak apa yang pro player pikirin gitu dari berdasarkan pengalaman gue kan. Jadinya sometimes mungkin salah juga ada pasti. Ya ya ya. Maksudnya itu tadi Yap. kayak yang gue bilang mungkin yang kita pengen coba jelaskan yang paling mendekati sama yang dimau Iya, sama si pro player tersebut gitu kan karena ya balik ya, lagi kita nggak tahu jalan pikirnya si pro player itu apa tapi karena lu pernah ya. berangkat dari seorang pro player mungkin itu yang paling mendekati alasannya kenapa bikin A bikin B bikin C gitu ya. Benar, benar, benar banget kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngebahas tentang inti dari obrolan kita kali ini, men. Di episode Hmm. kali ini gue pengen ngajak lu ngobrol tentang apa yang terjadi di divisi Southeast Asia di week 1. Walaupun sebenarnya ketika podcast ini dibuat, divisi 1 Southeast Asia week keduanya udah jalan satu pertandingan, dua pertandingan udah jalan dan kita mulai dari tim yang paling mengejutkan secara pribadi buat gue. Kenapa? Karena gue barengan sama beberapa, gue nggak perlu sebut namanya, tapi gue punya pendapat kalau waktu itu Blacklist Internasional lebih ke tim yang mungkin nggak terlalu mengerikan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena gue ngelihatnya kayak ini tuh tim tim sosial media, kemudian tim Oke. dari player-player yang oke memang dia punya teams, dia punya player-player lain gitu kan kayak mereka ada Raven, ada Carl, Kuku, ada Io, apalagi Io gitu kan. Io kan udah lama banget gitu kan nama-lama ya mainnya. Tapi ternyata Iya, iya. dia ketika podcast ini dibuat, Blacklist masih berdiri tegak sebagai pemuncak klasemen 3-0 dengan skor total 6-3 dan juga execution yang menurut gua men ini kaget banget dia menang 3 series gamenya 2-0 semua. Amazing. Punya pendapat dulu nggak tentang Amazing. dua tim ini? Blacklist dulu men. Kalau dari Blacklist, kalau gua justru berbeda dim. Gua justru lihat Blacklist dari awal, gua rasa itu tim jadi tim yang paling ngeri kalau gua ya. Kalau gua dari lihat Blacklist dari awal. Kenapa? Soalnya karena roster shuffle di saya ini kan sebenarnya player bintangnya bisa dibilang menyebar. Tapi kalau Blacklist tuh dia 5 Filipin, jadi sinerginya tuh udah ada gitu. Dan 3 core-nya tuh dulu pernah main bareng di Geek Fam juga kan, Kuku, Carl, sama Raven. Dan Betul. maksudnya Ayo pun pernah main sama Raven dulu di TNC, tim sama Kuku pernah main di TNC, maksudnya udah saling Betul. mengenal karakter masing-masing. Gua ngerasa ini tim yang paling pasti lebih cepat buat adaptasi gitu dari segi chemistry.
Gue nyangkanya bakal ngeri walaupun mereka di turnamen M88 mention kemarin hasilnya kurang memuaskan karena mereka kalah di ronde berapa gue lupa, pokoknya mereka kalah. Dan tapi sekarang terbukti, maksudnya sekarang kayak mereka udah mulai lebih stabil lagi. Mungkin mereka kemarin belum dapetin draft yang bagus, tapi kalau dari gue justru sesuai ekspektasi gitu. Gue ekspektasi Blacklist bakal dominasi di sini gitu. Dan kalau Oke. Execration, Hmm? oke, kenapa Dim? Nggak apa-apa, nggak Lanjut apa-apa, lanjut, Execration nih. lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kalau Execration itu pun gue sama kayak lu Dim. Itu gue kaget banget. Gue kaget banget. Mereka tuh emang dari dulu tuh emang tim yang jago, bukan kayak Oke. tim yang bonus stage sebenarnya. Tapi mereka di divisi season kemarin tuh mereka ada problem finishing game kan. Kayak mereka tiba-tiba di mid game Bob tiba-tiba mati gak jelas, Palos Mhm. tiba-tiba mati gak jelas. Tapi sekarang somehow mereka kayak lebih rapi lagi, bisa nge-closing game. Mungkin ada faktor coach baru dari Ya. March juga. Iya, mungkin March karena dia coach yang udah berkecimpung di dunia Dota lama juga, mungkin dia bisa bikin timnya jadi lebih disiplin dan terbukti gitu. Walaupun menangnya menang comeback semua, hampir Hmm. dibilang kayak. Tapi dari dulu Execution emang ciri khasnya tim comeback. Dan ya problemnya mereka udah bisa dibilang udah dikerjain dan udah beres gitu dari problem nge-close gamenya. Jadinya Oke. ya nice banget buat Execution. Oke, berarti justru dari dua tim yang mungkin kita berbeda pendapat dari Blacklist, tapi kita satu Yap, pendapat yap. tentang Execration ya. Karena Ya, Execration, ya. ya siapa sih yang ngeduga mereka 3 game pertama mereka sapu bersih 2-0, belum pernah kalah satu game pun loh men. Ini Mhm, iya, ini ngejutin sih buat tim yang naik dari second division loh. iya, 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 iya. Oke. Oke, nah kemudian kita ngelihat ada pendatang baru, dua nama pendatang baru yaitu Bleed dan juga Geek Slate. Dari segi nama ya, mungkin playernya ya oke, kalau dari Bleed kan ada Jackie, Cordan. Ini Cordan gue pengen 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 lihat lo punya pendapat tentang Cordan tuh kayak apa. Tapi Bleed secara keseluruhan dulu, gimana ngelihatnya Jackie, Cordan, Masaros, Playhard, Dubu, gimana men? Kalau dari Bleed, jujur gue gak nyangka dia bakal sebagus ini. Maksudnya gue tahu pemain dia jago-jago kayak Mhm. Dubu yang udah berpengalaman di NA, Jeki kita tahu sendiri gitu. Tapi mereka punya playhard sama Masarus, bukan bukan gue bilang mereka cupu. Mereka lagi dalam kayak karirnya belum terlalu cemerlang di akhir-akhir ini gitu. Kayak playhard keluar masuk tim berapa kali, Masaros bahkan timless berapa bulan, kayak di timnya yang di full stack kan Thailand Trust atau apa gue lupa, potensinya belum keluar. Tapi somehow Mas Saros bahkan gue bisa bilang sejauh kayak dia player paling improve gitu. Player bisa dibilang kayak player yang out of nowhere dari gak ada tim, masuk Bleed, bener-bener jadi offline tier 1. Bener-bener performance-nya selalu stabil, selalu bagus banget. Dan gue kira butuh waktu buat Bleed chemistry-nya buat nyatu gitu. Karena kayak dari 5 pemain cuma Jeki sama Mas Saros kan yang udah pernah ngetim. Kordan juga ini debut turnamen gedenya enggak di M88, oke. Oh, Maksudnya 88. ya turnamen di M88 ini turnamen kedua dia, maksudnya dia emang orang baru juga. Dan gue gak Mhm. nyangka sih Bleed bakal sekuat ini, jujur aja. Masaros terutama ya, yang poin gue kayak Masaros bagus banget mainnya, Kalau stable banget. Kordan sendiri dari pendapat lo kan pernah main support, pernah main mid juga kan men gitu kan. Kordan Ya, sebagai ya. mid laner pendatang baru. Dia bahasa kerennya literally pendatang baru, nggak ada yang tahu. Literally Wikipedianya dia juga apa namanya? Ya ini tuh profesional tim dia yang pertama Bleed. Turnamen dia yang Bleed. pertama kali dia ikutin adalah Asia Pacific Predator League Singapore Qualifier, dan itu juga ya cuman Hmm. Singaporean Qualifier. Kemudian juga yang kedua M88 Invitational, baru 2 turnamen dan semuanya first place. Uh. Maksudnya apa nih gitu kan? Apa nih Ya, gitu ya, kan? ya. First place Ah, dua-duanya gitu kan. Ini ah, apakah ah. bakal menjadi Indigo player Indigo berikutnya kah, ataupun the next big thing di Southeast Asia setelah Jackie? Menurut lo gimana, Yap, men? itu. Iya, itu bener banget. Dia pastinya bakal jadi the next big thing karena Kordan dia masih gue lihat ya tipikal player muda, masih tipikal player yang bisa dibilang dia mengandalkan outplay. Contohnya kayak dia Ember, main Ember terus kan, itu hero andalan dia karena di pick berapa Betul. kali gitu. Dia Ember, dia kalau belum dipanis walaupun musuhnya kayak Disruptor Lion, dia gak akan beli BKB gitu. Dia lebih milih buat ngedodge spellnya gitu. Baru kalau dia muat mati sekali dua kali baru dia oh gua BKB. Tipikal player muda gitu, masih pengen mekaniknya kan masih cepat lincah banget tuh. Betul. Walaupun walaupun kayak kemarin emang Kordan bisa dibilang kalau dia keluar dari hero nyamannya, performanya masih belum stabil sebenarnya. Kayak kalau dia udah disuruh pakai Mars, pakai Taskar, belum terlalu sengeri hero pegangan dia kayak Ember gitu-gitu. Cuman gue yakin Kordan pasti jadi rising star sih. Dia masih umur berapa? 16, 17? Wah, Dia berapa dia? lahir 2002. Berarti sekarang 21 dong. dua 20.
22. Ya Oke. bener, 21. Masih muda lah, masih muda banget. Masih muda. Iya, dan gue ingat juga Dim dulu sebenarnya pas gue EVOS dia tuh udah ada main ranked. Gue tahu namanya Kordan gitu. Familiar, gue sama Adit kayak ngobrol, Dit itu Kordan dulu ada kan? Ada dulu. Orang Singapura, cuman dulu emang mungkin dia masih lebih muda juga dan belum sejago sekarang. Tapi sekarang kayak dia Oh. udah MMR-nya mulai naik, jadinya ya bakal jadi the next big thing sih harusnya Kordan. Kayak mangga tuh lah men, belum mateng lah, belum mateng. Belum matang. Ya, bener banget Belum, belum belum matang dia. mateng, belum Ah, mateng. ah, ah. Yang keempat kita bahas tentang Geek Slate. Nah, ini Geek Slate 2 game udah dia mainin, dua-duanya menang. 2-0 sama 2-1. Gimana men? Ini tim yang menurut gua agak sedikit weird, dalam dalam pendapat gua weird kenapa Scam akhirnya main carry lagi. Narman keluar dari AG untuk masuk ke Geek Slate, ada Roji, kemudian juga nama-nama yang mungkin buat gue tidak familiar, ada Force dan juga Cox. Dari lo sendiri gimana men melihat Geek Slate? Iya, Geekslate pun tim yang gua bisa bilang di luar dari ekspektasi gua. Gua tahu mereka bakal bagus, cuman gua gak expect mereka bakal sebagus ini gitu. Ditambah kayak scamnya baru ganti role juga dan Cox eh, maksudnya dia mid laner jago, cuman debut dia kayak dia banyak main di divisi 2 dan dia di Neon pun bisa dibilang belum terlalu cemerlang, tapi di Geekslate tuh emang dari draftnya unik, unik banget kayak dia ciri khasnya tuh bener-bener kayak tiba-tiba kayak main Bounty Hunter Carry kemarin di turnamen BTS, tiba-tiba hero-nya terlalu versatile dari Geekslate gitu. Oh. Dan Force itu menurut gua salah satu offlaner yang pasti bakal diperbutkan di season kemarin yang abis TI karena dia di Polaris sebelum dia ke Geekslate itu mainnya bisa gua bilang kayaknya top 2 top 3 offlaner terbaik yang di season kemarin di TI loh. Performanya Hmm. dia Force bagus banget dan gua ekspektasi gua dia kayak bakal join ke tim yang lebih gede ekspektasi gua. Taunya dia ke Geekslate, taunya malah lebih cocok di Geekslate gitu. Kayak potensi dia mungkin lebih terpakai, hero Mhm. dia lebih versatile. Jadi Geekslate tim yang unik bisa dibilang. Oke, next yang pengen gue bahas adalah dua tim orange dulu sebelum kita ke menu utama kita nih, karena gue Oke, pengen pengen oke ya. pengen pengen banget ngebahas tentang tim ini. Tim orange dulu, tim SMG sama Fnatic. Fnatic sekarang kalau ngelihat dari posisi ada di bottom klasemen. Sebenarnya ya bottom tuh lah sama tim Bumi Sport, tapi kalau tim SMG dia di atasnya dari mereka berdua. SMG sendiri dulu gitu. Lo ngelihatnya apakah memang ya udahlah ini tim-tim orang udah pada tua semua apa gimana menurut lo? Sebenarnya SMG itu simple di mereka tuh jago parah, tapi problemnya sama kayak XCTN dulu gitu. Mereka nggak bisa closing game. Ada move-move yang questionable gitu. Tiba-tiba mid one doing mid one things. Nana tiba-tiba mati di atas, mid one di bawah. Bener-bener tipikal tim yang nggak tahan kalau gamenya nggak susah gitu. Selalu pengen game susah. Maksudnya dari emang tapi emang bener dia kalau lu perhatiin gamenya karena gue kayak ngecast sama Vino kayak udah tahu ini SMG pasti awal ngebantai tapi gamenya tiba-tiba 60 menit gitu. Kayak kemarin udah menang Mega Creep lawan Fnatic tiba-tiba mereka gak ada buyback, jalan ke high ground, rata 5 gak ada buyback, kalah. Banyak Iya benar move-move yang benar emang benar. dipertanyakan gitu. Iya, banyak move masih kayak gitu, problem simple. Jago-jago, gak what's up. Mid one masih jago Oke, banget, Nana masih masih jago jago ya. banget, cuman kayak ya masih kayak close gamenya rada problem mereka gitu. Belum bisa nutup gamenya. Malah itu problemnya harusnya bukan player-player kayak mereka. Maksudnya mereka kan penuh pengalaman kan. Ada Moon, Bener. Midwan, Afu, Bumi itu Hmm, bukan player-player baru gitu kan. CDR oke lah player yang menurut gua eh ya di kancah tinggi Southeast Asia mungkin baru gitu ya. Tapi kan dia ya. pernah main di Southeast Asia tuh cukup lama gitu kan. Nah, tapi kalau yang lain kan harusnya udah punya pengalaman untuk call out gimana caranya nge-close game, bukannya malah buang-buang waktu segala macam gitu ya men harusnya ya. Bener banget, ya itu gua setuju banget. Gua pun nggak tahu kenapa bisa kayak gitu tim SMG ciri khasnya dari dulu emang kayak gitu masih menjadi misteri. Mereka kayak tim yang bisa ngalahin siapa aja gitu, tapi bisa kalah sama siapa aja juga tim SMG Aduh. masih jadi iya masih jadi pedang bermata dua gitulah SMG. Oke, sekarang kita ke tim dengan nama timnya besar. Gua nggak tahu para pemainnya menurut lo gimana, tapi Fnatic dia udah main sebanyak 4 game series, empat-empatnya kalah. Gaby, Armel, Kipi, DJ, Januel. Men, pendapat lo tentang mereka, men? Iya, Fnatic pun tim yang gua gak nyangka bakal seterpuruk ini. Bisa dibilang karena lagi-lagi mereka Fnatic itu tim yang siapapun rosternya selalu stable. Bisa dibilang kayak selalu lolos major, gak Betul. pernah gak lolos dan
walaupun masih ada kesempatan karena Fnatic pun ada pernah momen kayak gini di season kemarin gue lupa ya atau 2 season kemarin ya ada momen kayak dia di awal-awal kalah tapi berhasil kayak di 3-4 match penting terakhir mereka dapetin performa terbaiknya gitu mungkin Fnatic masih belum panas tapi kalau gue lihat gamenya emang gue bukan nge-memes atau apa banyak yang kayak nge-memes Gabi Gabi kan gara-gara dia kasus dia sama Mikoto cuman emang Gabi di Fnatic bisa dibilang performanya masih belum terlalu bagus bisa dibilang kayak dia dari dia kebanyakan menang lane, tapi di saat power spike dia somehow gak ngedeal damage di team fight atau tiba-tiba mati duluan gitu loh. Kayak selalu skenario selalu sama setiap gue Ah. nge Fnatic kayak Gabi pakai pakai MK, BF menit 13, tiba-tiba kayak BKB menit 19, kayak banget satu ke satu team fight. Tiba-tiba ketarik Battle Rider duluan mati, gak ngedeal damage, tiba-tiba mungkin kayak positioningnya mungkin ya kayak gitu mungkin dan tapi gue yakin sih Fnatic kayak gue nggak percaya aja gitu Fnatic bisa gak top 3 Bis. gitu mungkin ya Oke. karena Tapi kalau ya top 3 kayaknya agak susah deh, men. Maksudnya dia udah main 4 game, sisa iya berapa? sih Berarti ya kan dia sorry gitu, gue sambil lihat Heeh. juga dia main satu Yap. dua tinggal 2 game lagi. Sorry, 3 game. Oh, Sorry. Satu, dua, tiga. Ya bener, 3 game lagi doang. Dan itu kayaknya udah sulit deh hmm, kalau misalkan top 3 deh, men. iya bener bang, iya sih top 3. Gue gak ngerhatiin juga sisa berapa gamenya. Iya dan mungkin fanatik mereka. Menurut lu Padahal kayak degradasi KB, nggak? enggak sih, enggak sih masa Berarti iya yang kayak gue gak berarti yang degradasi ah siapa? Tim yang mau kita bahas habis ini? wah, wah gini gue. Tapi maksudnya kayak gue menolak menolak aja gitu dibuat percaya fanatik bakal didegradasi gitu. Walaupun ya emang performanya lagi gak bagus emang. Tapi DJ seorang DJ yang player ya kita tahu DJ maksudnya bener-bener kayak kuncennya pos 4 di Indonesia di Southeast Asia salah satu yang terbaik juga. Apakah dia bakal turun divisi 2? Wah, gua nggak tahu Ya sih. kenapa enggak? Kenapa Iya enggak sih. gitu maksudnya apapun bisa terjadi karena ini yang bakal gue Emang, bahas juga emang. sama tim yang sedang mendapatkan kasus apapun bisa terjadi. Hmm, Terjadilah rooster shuffle, terjadilah hampir bottom position klasemen. Boom Esport. Ini oke. gue kemarin nge-tweet di Twitter gue gitu kan kalau kalian pengen lihat Hmm, tweetnya nggak gue delete karena gue tweet gitu kan nggak adil kalau gue nge-tweet gini dalam bahasa Inggris gue bilang nggak adil kalau kita bilang rosternya itu apa namanya jelek atau ya performanya jelek tapi jahat juga gitu kalau misalkan lu ngelihat Bumi Sport kebantai-bantai kayak gini gitu kan karena udah hmm, 3 game series mereka cuma dapat 1 game dari total 7 game yang mereka mainin hmm, hmm. 6 kali lose 1 win itu menurut gue apa yang salah men di mata lo gue mungkin akan bilang salahnya adalah simple Ah. maaf banget ini maaf nggak nyambung nih maaf banget gue Oke, buat pendukungnya oke. Boom Gary sorry Ojan Alphon sorry you guys having a player that didn't synchronize each other nggak ada Oke. sinkronnya sama sekali gue harus bilang itu tapi gue akan tanya pendapat lo men apa yang lo lihat dari Bumi Sport season ini. Oke, berdasarkan kayak game yang gua cast kemarin ya, Boom Esport, mereka lebih ke mid game problem memang. Kayak mid game problem bisa dibilang gua bisa bilang kayak mereka mungkin kurang disiplin mungkin ya di mid game karena kalau lu perhatiin yang game lawan Talon itu yang bener-bener bisa dinotis banget dia selalu menang 3 lane network 3 ke atas tapi di saat team fight sama kok mereka tiba-tiba kalah dengan network yang bisa dibilang lebih banyak dari musuhnya kan dan gua mau bahas Natsumi juga di sini Dim Silakan. Natsumi di Polaris tipikal player carry yang harus di breakin smoke-nya 24/7 gitu. Setiap jam harus di breakin smoke-nya sama CML. Kalau lu perhatiin di Polaris, Natsumi itu setiap farming, sampingnya itu CML gitu. Mungkin bisa Oh, dibilang bukan tipikal carry yang terlalu mandiri. Bisa dibilang kayak bukan tipikal carry yang terlalu mandiri karena pas gua lihat lawan Talon juga, dia ada yang ketangkep yang gak harusnya ketangkep gitu. Yang oke. udah obvious itu tuh berbahaya, tapi masih ketangkep. Soalnya kan misalnya kayak support beda karakter kan. Mungkin CML bisa main kayak gitu gitu. Bisa main kayak AFK tiap menit kayak di depan Natsumi gitu. Kayak orang mau ke Natsumi ketemu CML duluan gitu. Cuman Betul. kayak X-Nova gue yakin gak banyak juga tim yang main kayak gitu udah gak banyak. Udah gak banyak kayak itu style-style yang bisa dibilang on Kuno style lah. gitu. Kuno banget. Hmm. Sekarang kayak tipikalnya kalau musuhnya nge-smoke baru lu break gitu. Bukan kayak lu diem di depan carry lu tiap menit gitu. Dan X-Nova kayak tipikal mungkin offline support 5 yang lebih aktif kan dia support 5 yang lebih aktif
Jadinya nggak di depan Natsumi terus, dan Natsumi kebanyakan kayak kemarin pas pakai troll, gue lupa lawan siapa yang kemarin ya. Lawan, aduh Bentar, gue sambil lupa. gue lihat juga, sambil gue Execration. execration, betul 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 Iya, betul. Execration ya, kayak dia pas pakai troll, dia udah kuat banget, network ke satu, leading udah jauh, Aegis tiba-tiba mati jauh banget sama timnya di mid, Di Aegisnya mid, mati, dia betul. mati 2 kali. Iya, itu yang seharusnya nggak terjadi. Dia pun yang game satu tiba-tiba pakai Lina, mau udah dapat barak bawah, barak mid, orang lain pulang lewat low ground, dia pulang lewat high ground gitu. Maksudnya kayak ada move-move yang questionable, ada gak disiplinnya, ada bisa dibilang map awareness-nya pun bisa dibilang mungkin kurang dari Natsumi, jadinya boom lagi-lagi kayaknya sampai sama kayak Gabi sih, di saat Nasuminya power spike-nya gak kepake gitu. Bahkan kadang-kadang gak hit power spike gitu sampai akhir Natsumi Wah, dari Bumi Sport. Jadi ya, gue harus harus dengan berat hati mengatakan ini sih. Banyak yang bilang, gue nggak tahu apakah gue ada di posisi sependapat sama mereka atau enggak. Tapi kalau di atas kertas yang kita lihat sekarang, beneran downgrade nggak sih men, Bumi Sport? hmm, aduh, kalau masalah downgrade gak bisa gue gimana ya? Kalau mungkin gini ya, kalau kalau misalnya lu ngomong Natsumi, Jeki Natsumi downgrade, gue masih bisa setuju gitu. Tapi kalau Kenny, bukan gue gara-gara Indo Pride atau gue temennya Kenny, tapi dari Kenny kayak dari kemarin emang dia kan top 3 pos 4 kan, bisa dibilang sama Betul, Haide, betul, sama sorry, Haide pos 5 sama tim sama DJ kan. Mereka betul. bertiga yang selalu lolos major gitu. Mm. Mungkin mungkin tapi gue lihat performance Kenny gak Kenny-nya nggak seburuk masalah. itu. Iya, Kenny-nya nggak gak seburuk itu. masalah. Makanya yang gue bilang Ya. downgrade-nya tuh mungkin bukan. Oke, gua perjelas ya. Downgrade-nya mungkin Mm-mm. bukan dari player ke player atau dari compare Mm-mm. player ke player A yang sebelumnya dengan player A yang sekarang gitu. Tapi lebih ke Yap. downgrade as a kolektivitas tim mungkin ya, karena mereka kayak yang lu bilang tadi susah buat closing game, susah untuk nyemuin gimana caranya untuk menangin gamenya. Mungkin landingnya menang ataupun carry-nya menang, mid-nya menang, tapi ketika team fight happens nggak tahu mau jalan kemana, ada decision making yang jelek banget, atau memes ini benar, musikah problemnya. Oh. Oh, sorry Dim, soalnya gue salah pengertian tadi downgrade. Soalnya mungkin gue kebanyakan baca live chat juga. Soalnya kayak kebanyakan pas boom Aha. kalah downgrade nih. Kayak downgrade itu bukan secara kolektif. Kayak gue downgrade nih. Kayak dulu pos 4-nya tim, bla bla bla. Gue kira kayak lu ngomongin itu. Oh, Oke, no 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 sorry, no, bukan sorry itu, ya. bukan itu. Kalau kolektivitas emang ya, itu udah gak bisa dibantah lagi kan. Dim, maksudnya kayak mereka performanya kalau dari segi as a team emang bisa dibilang lebih jelek daripada season kemarin kan. Dan tadi lu bilang apa terakhir? Sorry, Yang, yang aduh lu gue lupa juga. Yang mana? yang mana? Ya Gue gue lupa. juga lupa Ya, masalahnya. eh Tadi aduh, gue bahas soal Kenny, kemudian juga apa ya, kolektif. kolektivitas tim. Aduh gue kok lupa sendiri ya Heeh. men ya. Nah, satu lagi apa tuh yang Iya mau apa gue ya, gue bahas lupa ya. tadi? Gue lupa, gue Heeh. udah di otak gue soalnya udah nyiapin apa yang mau gue tanya berikutnya nih. Eh, Ya udah, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak intinya, apa-apa. ya, ya intinya emang Boom masih belum bisa nge-close gamenya, dan oh, Mushi draft, Oh iya, Mushi Mushi, draft. Mushi. Apakah Ya, Mushi lah problemnya? gua nggak tahu ya, gua nggak tahu gua yang mungkin knowledge Dota gua yang udah jelek atau apa, tapi gua nggak lihat draftnya Boom tuh masalah gitu. Setiap gua Oke. lihat setiap gua lihat draftnya Boom, mereka bisa dieksekusi draftnya. Mereka emang harus hit timing di menit tertentu. Cuman bukan kayak oh draftnya udah kalah sama musuhnya, enggak. Kayak gue nggak pernah ngelihat kayak Doom ke Boom kayak oh udah kau draft, nggak pernah. Maksudnya draftnya masih oke menurut Masih gua oke. ya, Berarti masih oke ya. eksekusinya. Eksekusinya ya bisa dibilang mereka sering miss high timing, mungkin gitu-gitunya eksekusinya mungkin bisa dibilang. Oke, oke kalau memang itu jadi pendapat lo. Dan terakhir men, menuju Yap, ke closingannya yap. kita gitu kan. Gue minta prediksi lo siapa yang kira-kira, gue kayaknya basi banget ya kalau kita ngelihat siapa yang bakal ke major gitu, karena mungkin udah setengah jalan udah kelihatan yang bakal ke major, mungkin Blacklist, Execration, dan mungkin tiganya nih antara Bleed, Geek, atau Talent, karena gue tidak melihat kemungkinan yang sama dimiliki sama tiga tim ini gitu. Tapi kita cuma bisa pilih dua, siapa menurut lo yang akan degradasi di akhir musim? Waduh, degradasi. Mungkin pertama udah pasti, kalau gua masih ke SMG mungkin. Gua sumpah Oke, di berat gua tuh ya, berat bener-bener ya. di season ini ya. Iya, di season ini bener-bener gua kayak ditanya siapa yang major aja gua nggak tahu. Kayak bener-bener berat banget.
karena skillnya merata. Dan satu lagi mungkin ya ini pahit, tapi mungkin Fnatic atau Boom emang kayak kalau mereka gak bisa nemuin nemuin performance mereka, dan gua pun kayak berat hati banget ngomongin nih. Dari tiga tim itu emang belum bisa nemuin performance terbaik mereka. Mungkin SMG kemarin udah menang sama Fnatic sih, itu mungkin good good sign buat SMG. Aha. Tapi Fnatic sama Boom mereka masih belum nemuin, masih belum bisa terpecahkan gitu. Ini apa gitu yang bisa masalahnya gitu. Mereka tuh selalu winnable gamenya. Bukan kayak Sebenarnya. custom. Iya betul betul. Bukan Gue kayak setuju, gue iya, setuju. Karena mereka juga ada game-game yang lama banget, kayak iya. 70 menit gitu kan. Ya, mereka ya, kalau kita ngelihat dari Boom ya, mereka tuh rata-rata gamenya adalah 60 menit. Mereka main tuh di atas 50, ada yang 70 menit, ada yang sampai 73 menit, dan rata-rata tuh 45 sampai 50 menit. I mean bener yang lo Hmm. bilang men. Mereka bukan kena storm, tapi mereka emang nggak ngerti. Gue dosa kalau bilang mereka nggak ngerti cara menangin game, tapi mereka dalam posisi bingung gimana cara nge-close game ya setelah semua lead yang mereka dapat, kalau menurut gua. Bener nggak? Iya, itu benar banget, mereka gak bisa close gamenya, dan kadang-kadang advantage landing mereka terbuang di mid game ya. Emang ya gamenya tuh semua winnable, bukan berarti kayak mereka custom. Jadi mereka harus cari cara emang. Gua pun gak tahu. Maksudnya gua udah bukan pro lagi, dan gua tahu tahu banget stresnya pro player. Mungkin mereka harus apa, harus bonding. Gua gak tahu juga, mungkin kayak kemarin DTI lo inget dim, kayak Aha, mereka mungkin harus tiba-tiba draft Bristol BK yang tiba-tiba gak ada orang yang pick tuh. Tiba-tiba Jackie pick BB betul. menang lawan apa gitu, bikin dia lolos ke playoff. Tapi Boom jangan Aha, lupa, Boom kayak kalau dari track recordnya DTI kemarin mereka nyiptain Miracle, bisa dibilang kayak chance mereka kalau nggak salah ada statistik siapa yang ngepost 0,001% buat lolos ke playoff, betul betul tapi betul betul lolos gitu. betul Ya tapi betul. lolos. Mungkin Boom di akhir-akhir ini mungkin bakal dapetin mungkin momennya lagi kayak di TI kemarin ya. Kita doain Semoga aja. ya, Ya semoga ya, semoga ya. Yap, semoga. yap. Amin amin amin. Tapi ya itu Amin, tadi amin berarti ya. prediksi lo antara yang satu SMG, yang kedua antara Boom atau Fnatic. Iya itu ya paling ya emang tiga terbawah itu sih. Kalau Iya ya. sekarang dilihat ya dari Iya, kayak gua karena kita kan ngecast ngomongnya dua tengah minggu musim itu. nih, kan bikin prediksi Iya buat tengah akhir musim ya. musim Iya, gitu kan. iya tengah musim masih Dengan mereka masih belum terpecahkan. Yap. betul, dengan kondisi kita udah ngelihat setengah permainan dari semua tim gitu kan. Rata-rata kan udah main 3 sampai 4 game gitu kan. Iya, iya benar banget ya. Oke, kalau gitu men. Oke. Wah, ini podcast Yap. yang bakal banyak komen-komennya nih di bawah nih, melihat performance dari tim yang Indo Pride banget dan tim-tim Southeast Asia Ya. yang lagi lari maratonnya tuh kenceng banget. Ya. Iya, iya. Oke. Men, Yap. thank you banget udah mau ngobrol. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Mungkin gua akan banyak banget undang lo untuk bahas-bahas kayak gini. Week 1, week 2 kita nanti bakal bahas menjelang week Oke. ketiga. Dan nanti week ketiga kita akan recap semuanya ya men. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya men. Bye bye Thank men. you, Dim. Bye bye, Dim. Bye bye.